Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan bahas ayat Al-Quran yang memerintah sabar. Pada kesempatannya dalam konteks kita hari ini secara khusus kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. COVID-19 ini mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bersabar, dan ada baiknya kita sedikit melihat bagaimana ajaran sabar di dalam Al-Quran. Dasar firman Allah yang akan kita bahas terkait perintah sabar ada di surat Al-Baqarah ayat 45 dan surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan, bisobri, dengan sabar, wassolati, dan mengerjakan solat, wa innaha, dan sungguh yang demikian itu, baik solatnya saja atau solat dan sabar, lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu tunduk. Khusyuk itu sifat dari orang-orang yang sudah bagus sholatnya. Orang yang sudah bagus sholatnya pasti akan mudah mengamalkan ista'inu bis-sabri was-shalah. Selalu meminta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Contoh dalam kondisi PPKM seperti saat ini, ya, katanya pelan-pelan kita mati, enggak juga, ya, masih hidup kan, ya. Pelan-pelan kita menahan hidup, ya, bukan mati. Ini bisa kita lakukan dengan cara sabar dan sholat, ya. Jadi sekali lagi, bagi orang yang sudah bagus sholatnya, maka dia akan terbiasa dan refleks dan spontan untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wasta'inu itu kan sifat dasar manusia. Kita semua pasti butuh pertolongan dalam segala sesuatu. Nah, ketika kita butuh pertolongan tersebut, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Kemudian suatu Allah, nah, ketika kita ulang dalam ayat 153, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan cara sabar dan ta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam ayat 153 Allah akan memberikan pertolongan dengan cara sabar dan ta'inu bis-sabri was-shalah. Ayat 153 Allah akan memberikan pertolongan dengan cara sabar dan ta'inu bis-sabri
sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina cara sabar dan ta'inu bis sabri wa salam ayat 100 inna allaha ma'al sesungguhnya Allah ya ayyuhalladzina harus diresikuan. Dan berat yang keempat loba nu teu ngalalarti di batur. Tapi itu tidak membuat kita berkeluh kesah. Kita masih punya Allahus Somad. Kalau kita butuh apapun tinggal bergantung kepada Allah. Caranya gimana? Sabar. Apa sabar? Sabar sering kita bahas al-habsu fi dhaiqin. Bertahan ketika susah, ketika sempit. Ini saya berat sedang kuliah, maka bertahan. Tidak menyerah, tidak kemudian mundur, ya. Sampai telat 1 tahun bukan karena sengaja ditelat-telat, karena memang berat. Tapi saya tidak tinggalkan, ya. Dan terus dikerieu gitu. Dan kemudian kita kuatkan dengan sholat. Nah, pertanyaannya adalah sholatnya sholat apa? Kalau kita rujuk ayat-ayat Al-Quran yang lain, dan cukup sering juga saya bahas, ya, itu adalah satu, sholat wajib. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, sengaja sholat, yang menurut para ulama istilahnya sholat hajat. Kenapa saya sebut sholat wajib? Karena di surat Al-Isra, ketika Allah menjelaskan bahwa Nabi SAW ada dalam tekanan mau diusir, wa in kadu la yastafizzunaka minal ard liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kata Allah, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa lam tajida li sunnatina tahwila.
Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ditekan, mau diusir, mau dibunuh, itu kan kalau orang biasa stres. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan heran, para rasul juga dulu begitu, diteror, ditekan, diharuskan pindah, diancam ya nyawa. Bagaimana kata Allah? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat dari mulai tengah hari, matahari tergelincir di tengah hari sampai tengah malam, dan khususnya sholat subuh bacaannya dipanjangkan. Ya kalau kita, bukan berarti ketika butuh saja, bukan ya. Kita kan senantiasanya butuh kepada Allah, maka prioritaskan tuh sholat subuh baca panjang, tong ponok bu abung di bumi para rono kula kulhu palak binnas panjang atuh an-naba sarokaat ya, an-najiat sarokaat. Kemudian wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Di waktu malam tahajudlah. Tahajud itu bangunlah dari tidur. Untuk apa? Ya untuk sholat. Terus di dalam surat Al-Muzammil itu kan menjelaskan Nabi dalam tekanan. Bagaimana perintah Allah? Qumil laila illa qalila. Apa qumil laila deh? Qiyamul lail itu apa bu? Salat tahajud. Baru kesananya wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas teror-teror mereka, hinaan-hinaan mereka. Tinggalkanlah dengan cara meninggalkan yang baik. Jaga jarak. Kenapa Nabi nggak diperintahkan melawan? Karena turunnya di Makkah. Kalau di Madinah, wani-wani ngahina Nabi pedang. Dulu di Makkah masih minoritas, nggak mungkin bisa melawan. Ya, maka sabar, caranya tinggalkan. Termasuk di dalam Quran surat Al-Insan, ketika Allah memerintahkan jangan menyerah kepada orang berdosa, kepada orang kafir yang banyak menekan, yang banyak meneror. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Itu perintahnya bagaimana? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di waktu malam sujud dan bertasbih yang banyak. So kayaknya orang muhasabah sudah setahun lebih covid, rajin teh tahajudna nya mantas we itu. Ongko hayang kuat menghadapi covid, kuat ekonomi, kuat fisik, kuat iman, mengamalkan sabar dan sholat. Nanti ada ayatnya ya di bawah. Bangun malam itu menunjukkan orang sabar. Karena berat. Kan sabar itu berat. Bangun malam itu berat. Atau di surat At-Tur, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa adbarun nujum. Sabar. Bagaimana cara sabarnya? Di waktu malam bertasbihlah, dan di akhir-akhir matahari bintang terbenam. Jadi itu tadi pertama sholat apa Pak Bu? Sholat wajib. Yang kedua sholat tahajud, sholat malam, dan ini yang paling banyak. Jadi wujud kita
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sholat malam. Ya, makanya kemarin hari apa ya? Hari Selasa lah. Saya kasih tausiah ke semua santri, jangan pernah kendur dari sholat malam. Ya. Saya sebutkan satu malam satu juz itu sunnah, dan itu sebagai bentuk bahwa kita butuh kepada Allah. Kalau kita kendur dari sholat malam berarti orang itu butuh ke Gusti Allah. Kita menjauhi amal wasta'inu bis sabri was shalah. Ci marane bararutuh teu ka Gusti Allah sok hayang naon? Kan hayang HP alus. Engkau banyak kebutuhan tapi kenapa tidak mengamalkan as-sabri was shalah? Sabar itu kan nanti dijelaskan, bertahan dan dikuatkan dengan sholat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Kemudian yang ketiga, sholatnya sholat apa? Sholat yang disebutkan oleh para ulama sholat hajat. Naon sholat hajat teh? Sholat sunat biasa 2 rakaat, lalu beres sholat berdoa sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Ya. Ini udah 2 bulan banyak laporan ya, siaran di Atobe itu delay cek gitu. Ini kenapa internet normal ya, dengan Pak Jenal Arisalah. Ternyata udah diganti HP, coba HP yang lain, oh HP saya bermasalah ya. Pinjam dulu HP yang milik PJU, nyemlah catanya baik dah, iki anak pisabilillah. Itu kan HP jakat gitu. Saya pinjam. Tapi saya yakin ya, terus berdoa ya, pasti ada jalan. Alhamdulillah. Ada. Sudah ada gantinya ya, alhamdulillah. Dan harganya menurut saya terlalu mahal, malah beja-beja ibu-ibu bisa kabita. Tapi saya enggak beli, Bu, dikasih asli begini. Ini kan wujud gitu ya. Tapi bukan berarti cespleng ya. Istri saya juga pacena harus punya mobil dan sebagainya. Punya SIM dari tahun 2014. Tapi sabar tidak menempuh jalan yang haram. Sholat gitu. Babari cete sholat we. Sok ibu teh kurang tahajud cete tahajudna rajinan. Rajinan geus boga mobil mah duka ese deui. Selalu begitu. Teman saya dulu, saya kan termasuk yang muda ya, S3 lulus 30 tahun ya. Kang cenah gimana resepnya? Saya bilang perbanyak sholat. Kalau perlu sholat sengaja khusus. Apa dalilnya? Ini diantaranya saya tulis di bawah di footnote. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun. Arti asal hazabahu itu memberatkan. Kalau beliau punya masalah, tentu masalah Nabi beda dengan masalah kita ya. Kalau masalah kita kan utang, nya, teu kabeli, nya. Yo mayar budak sekolah, gering gitu. Kalau Nabi masalahnya ini umatnya. La'allaka baghi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi as-safa. Jadi Nabi mah berat itu karena melihat umatnya tidak beriman. Ayo urang pan atoh ningali tata ngebae lah antepkeun we sesat-sesat sakalian. Saking ku kesal. Nabi itu sedih. Kalau dalam dakwah lalu lihat perang ya, lihat pasukannya kalah, sedih. Nah, Nabi itu kalau begitu sholat. Dan ini Imam Ibnu Katsir tuliskan di dalam perang Al-Ahzab. Kata Imam Ibnu Katsir, selama perang Al-Ahzab ketika Nabi dikepung, dihalangi sama Khandaq, semalaman Nabi sholat. Sampai Abu Bakar menepuk Nabi. Nabi sudah, musuh sudah kocar-kacir, baru selesai sholat. Tapi bukan berarti Nabi matara perang bagian dikir aja wirid.
TNI ge pan enak bagian wirid khususnya. Lain TNI wirid dan lain TNI senjata. Ya. Tetap Nabi ketika harus terjun, tapi waktu luangnya diisi dengan sholat. Kemudian yang kedua, ini Imam Ibnu Katsir menuliskan dari Ibnu Abbas ketika ia diberitahu kematian saudaranya Qutham, padahal Ibnu Abbas sedang safar dalam perjalanan, ia kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian menepi, mun mau mobil teh di jalan tol teh nyisi ke bahu jalan, lalu memarkirkan untanya, lalu sholat 2 rakaat dengan memanjangkan duduk terakhir, tahiyat, kan berdoa itu tahiyat akhir sebelum salam. Udah gitu kemudian beliau melanjutkan lagi perjalanan naik unta sambil membaca wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Tah kieu akhlak al-khoshi'in teh. Jadi lamun keur susah sengaja sholat. Udah sholat kemudian perpanjang doanya di sebelum salam. Atau dalam riwayat Bukhari ada Nabi SAW disuguhi makan di rumah Ummu Sulaim, ibunya Anas, istrinya Abu Tolha, karena Abu Tolha orang kaya. Beres makan, kata Ummu Sulaim, doakan dong kami. Jadi bolehnya bapak ibu meminta doa ke ustad, tapi umat kondang makan ulah. Jika Nabi itunya Nabi ngundang makan, baru Ummu Sulaim ngomong, Nabi minta doa dulu. Atau kalau ibu mengundang ustad makan, boleh, ustad tolong doanya dong gitu. Karena kan sudah diberi makan dijamu, boleh, nggak apa-apa, itu sunnah. Atau saya hidangnya terus disuguhan ku ibuku bapak teh, saya mendoakan. Karena Ummu Sulaim minta doa khusus, maka Nabi mengajak sholat 2 rakaat, Anas dan adiknya di belakang, lalu Ummu Sulaim dan nenek Anas di belakangnya lagi berjamaah 2 rakaat. Udah 2 rakaat kemudian berdoa dan khusus memanjatkan doa untuk Anas, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, umurnya, dan berkahilah. Dalam riwayat lain, ampuni dosanya. Wah, geus eta mah doa sapu jagat namanya. Soksa orang tua yang tidak mau anaknya beunghar, aya teu munafik punya. Abdi wae hoyong beunghar, putra balaleunghar. Anaknya panjang umur berarti sararehat, ya kan? Kemudian banyak keturunannya, loba incu, siapa yang tidak senang? Banyak cucu. Pan sok araragul, ieu incu nu ka-20 cenah gitu. Mun di kitu di sabaraha bibit jempe. Kemudian berkah. Buat apa kaya sehat kalau tidak berkah? Tidak memberikan kebaikan untuk sesama. Ya. Itu kata Imam Ibnu Hajar, ini dalil sholat lihajatin. Kalau ada kebutuhan 2 rakaat boleh berjamaah. Kalau Ibnu Abbas di sini tidak berjamaah, silahkan. Acan usad sholat hajat doib, nu doib ayah. Nu doib mah yang beres sholat kemudian baca ini itu ada. Cuma hadisnya doib, tak urang mah tong ngamalkeun nu doibna. Kita amalkan yang sahihnya. Kalau perlu apapun. Saya pribadi kalau ya ada sesuatu yang saya butuhkan, wudu atau langsung sholat, karena alhamdulillah saya selalu dalam keadaan wudu, langsung sholat. Kadang anak saya tanya, Pak sholat naon? Sholat butuh, kayak gitu. Sholat lobanya hajat kan butuh, sholat butuh. Kita sholat, berdoa
beresnya berdoa mau di sebelum salam atau sesudah salam. Kalau yang tadi Anas bin Malik mah riwayat Bukhari sesudah salam. Silakan. Ya. Dan yang saya rasakan dulu saya banyak sholat hajat ketika membereskan disertasi. Karena lain berat ting materina eta pamana berat duitna. Jeung saya kan sampai libur ya, tuh Ustaz Nardi yang dari Telkom nelpon, Ustaz tong dolim cenah. Naon Kang dolim pan anak ieu trek meres disertasi. Usah dolim ka keluarga, dolim ka umat cenah kitu ka keluarga, cenah keluarga usah kudu ngebul, pikir-pikir nya oge. Geus tong pre-pre cenah dar-dar we cenah. Saking berat gitu ya. Dan saya yakin ya kita semua punya masalah dan selalu ada masalah terutama ketika pandemi saat ini sok amalkeun. Artinya puntennya Bu Pak bisi abdi kasar kurang ajar. Geus dibere pandemi 1,5 tahun tahajud ngedulkeun. Sabar belum terjadi akhlak. Bertahan kan sabar itu bukan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musolli. Itu orang yang ahli sholat yang sabar kalau susah tidak berkeluh kesah, kalau kaya tidak pelit tak sabar. Ini banyak berkeluh kesah nyalahkeun Jokowi, nya Jokowi ge keur lieur. Oh cenah pamarentah sarua pamarentah ge ke stres. Keun lah sesama anu stres tong jadi sarua punten nya sarua gilanya dengan yang lain. Udah kita orang lain gila biarlah. Kita normal. Gimana normalnya? Illal musolli. Salat. Dah bukan di kita saja, di semua. Ya meskipun kita nggak terima ya PPKM deh, dan PPKM darurat, PPKM madorot gitu, ikut urang, tapi ya terimalah ini bagian dari takdir dan kita juga nggak bisa protes karena nggak punya kekuatan untuk protes. Terlebih PPKM itu nunitahna teh dokter unggul, ya saking geslir dokter obating negeri, ya makanya ada PPKM ya kita ikuti otoritas sajalah ya. Meskipun ya kita nggak senang sabar. Nah ini sabar tuh nggak mengeluh. Dah mah nggak panggil teh lo broken teh PPKM aja PPKM mengeluh. Ya. Itu berarti sholatnya jelek. Ya. Bagaimana praktik sabar yang diajarkan oleh Al-Quran? Yang pertama sabar ketika musibah. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 155. Terkenal nih walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Khauf itu